مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para imam Masjid Al-Muhajirin, Ami Alwi, Al-Ustadz Irsyad, Ustadz Abdurrahman, dan seluruh warga Fal Jawa 1, Tanah Raja, Kadatong Tidore yang alhamdulillah di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan maghfirah kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pertanyaan ya, disampaikan kepada saya tentang Israiliyah. Ini perlu kita ketahui agar tidak bingung dengan ucapan Israiliyah. Perlu diketahui Israiliyah ini artinya adalah informasi ataupun kabar ataupun riwayat-riwayat yang dinukilkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi perlu diketahui sebelum Islam hadir sudah ada nabi-nabi yang mengajarkan Islam sebelum datangnya Islam. Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Nah, sisa-sisa riwayat ataupun ilmu dari para nabi terdahulu itu masih ada sisa-sisa. Jadi kitab suci selain Al-Quran ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ini yang wajib dihafal. Tapi selain dari 4 ada yang banyak. Nah, sudah banyak dirubah, sudah banyak distorsi, diganti. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur ini 2 jalurnya. Ada yang dengan lewat lisan, dari setiap generasi ke generasi disampaikan dari mulut ke mulut, dan itu tersebar di Makkah, tersebar di Madinah, karena di Makkah itu ada orang Nasrani juga, di Madinah ada orang Yahudi. Nah, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu ada di antara mereka ceritakan dari lisan ke lisan. Dan memang untuk mengetahui apakah benar riwayatnya ini benar sumbernya dari para nabi terdahulu, nah ini sulit, berbeda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi punya data, jika satu hadis diucapkan, satu hadis disampaikan, maka bisa diidentifikasi orang-orang yang meriwayatkannya. Tapi kalau Israiliyah tidak punya sanad. Jadi Israiliyah itu banyak di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, banyak di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Bukan berarti dari Bani Israel kemudian kita tolak seluruhnya. Nah, orang-orang awam menganggap oh ini riwayat Israiliyah, langsung dibuang. Pemahaman para ulama tidak sampai di situ. Makanya mereka jelaskan
Tidak semua kutipan-kutipan riwayat dari Israiliyah itu ditolak. Tidak semua. Bahkan ada riwayat-riwayat Israiliyah yang sesuai dengan Al-Quran. Ada. Maka kesempatan kali ini saya akan sampaikan karena ini penting. Apalagi sekarang media sosial itu banyak yang mengatakan ini Israiliyah, tapi tidak tahu apa maksud Israiliyah. Jadi sekali lagi, Al-Israiliyah ini artinya adalah riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Bani Israel dan orang-orang Nasrani terdahulu, bukan yang sekarang, terdahulu. Tapi diberikan nama Israiliyah. Israiliyah ini Israel. Dalam Al-Quran Nabi Ya'qub dipanggil dengan Israel karena Bani Israel ini anak turunan Nabi Allah Ya'qub. Nama lain Nabi Ya'qub adalah Israel. Tapi yang biologis saat ini itu belum bisa dipastikan apakah mereka masih keturunan Nabi Ya'qub, orang Yahudi yang ada sekarang ini, karena tidak ada dia punya data-data yang jelas bahwa mereka keturunannya nabi-nabi terdahulu. Yang ada mereka adalah orang-orang yang merubah ideologi Islam yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dinamakan Israiliyah? Karena yang mendominasi riwayat-riwayat tersebut adalah dari Bani Israel. Makanya cerita-cerita tersebut dinamakan Israiliyah. Jadi bisa paham itu. Kalau ada sebut Al-Israiliyah itu maknanya itu tadi. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau riwayat-riwayat Israiliyah ini tidak populer. Riwayat-riwayat Israiliyah tidak populer. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Kalau mau tanya apa saja beliau tahu. Mau tanya apa saja beliau tahu. Tanya tentang sejarah Bani Israel beliau tahu. Tanya tentang nabi-nabi terdahulu beliau tahu. Sehingga para sahabat tidak susah lagi untuk mencari riwayat tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Makanya dalam Al-Quran juga diceritakan kisah-kisah para nabi, diceritakan kisah-kisah orang-orang soleh. Jadi riwayat-riwayat Israiliyah ini di zaman Nabi tidak populer karena ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang riwayat-riwayat Israiliyah. Kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah cerita-cerita dari Bani Israel, kata Nabi, wala haraj, itu tidak mengapa, nanti ada penjelasannya. Kemudian Nabi katakan, wa man kadhiba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, dan siapa yang berdusta membawa namaku, maka dia telah mengambil tempat di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita menyampaikan sesuatu, kita mengatakan ini dari Nabi Muhammad, padahal bukan. Nah, itu kata Nabi, ancaman beliau sampaikan, maka dia telah mengambil satu tempat, satu kursi di dalam neraka. Naudzubillah min zalik. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Nabi bersabda, jangan kalian percaya sama ahli kitab.
Tapi jangan juga kalian dustakan mereka. Maksudnya kalau ada riwayat-riwayat Israiliyah tadi, kalau ada riwayat-riwayat Israiliyah, jangan percaya 100% dengan riwayat tersebut. Tapi jangan juga mendustakan riwayat yang berasal dari mereka. Wa qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Apa-apa di sini yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dari hadis ini maka ada semacam isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seluruhnya riwayat-riwayat Israiliyah itu dia ditolak, tidak seluruhnya. Jadi riwayat Israiliyah ini posisinya sama seperti hadis Nabi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, palsu. Nah, riwayat-riwayat Israiliyah juga macam-macam, ada yang benar, ada yang palsu, ada yang lemah. Nah, yang palsu ini yang harus ditolak. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, di dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari, beliau mengatakan bahwa para ulama merumuskan cara menyikapi riwayat Israiliyah. Para ulama merumuskan untuk kita menyikapi kalau menemukan riwayat Israiliyah. Yang pertama, mereka simpulkan ada 3. Yang pertama, kalau riwayat Israiliyah isinya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi, atau secara global bertentangan dengan ajaran Islam dan riwayat-riwayat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka riwayat Israiliyah seperti ini harus wajib ditolak dan tidak boleh disebarkan. Tidak boleh disebarkan. Itu kesimpulan pertama. Contoh, harus ada contoh biar kita paham. Ada dalam kitab tafsir Nabi Allah Ayyub. Jadi kebanyakan riwayat-riwayat Israiliyah ini bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Paling dominan riwayatnya bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad, nah itu kisah-kisahnya banyak riwayat Israiliyah. Contoh riwayat Israiliyah yang harus kita tolak, dan para ulama juga mayoritas mengatakan riwayat ini tidak benar, yaitu kisah Nabi Ayyub. Kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Dalam riwayat tersebut mengisahkan Nabi Ayyub alaihi salam ketika terkena penyakit, saking parahnya penyakitnya itu sampai ulat keluar dari daging-dagingnya. Ini banyak di buku-buku anak-anak. Ya, Nabi Ayyub sakitnya saking parah sampai daging yang ini mengeluarkan bau busuk dan mengeluarkan ulat. Nah, ini para ulama menolak cerita ini, karena tidak mungkin seorang nabi punya penyakit yang menghinakan dirinya sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini satu contoh riwayat Israiliyah yang wajib kita tolak dan tidak boleh kita sebarkan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan riwayatnya belum bisa diidentifikasi, atau riwayatnya yang kedua ini, riwayatnya ini adalah riwayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia selaras dengan
isi Al-Quran atau informasi yang dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti riwayat Israiliyah yang diterima oleh para ulama, kisah seorang nabi namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair namanya. Al-Imam As-Suyuti, seorang ahli tafsir, dalam kitab tafsirnya Durul Manthur, yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, beliau menafsirkan ayat di surat Al-Baqarah, kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada seseorang laki-laki, dia berjalan melewati satu kampung, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ternyata kampung tersebut sudah hancur berantakan. Saking parahnya kehancuran kampung tersebut, dinding-dinding rumah mereka itu tertutup oleh atap. Di dalam riwayat Israiliyah menyebutkan nama orang tersebut. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Dalam riwayat Israiliyah menyebutkan orang tersebut yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala, kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, itu namanya Nabi Allah Uzair. Riwayat ini tidak ditolak, diterima. Padahal riwayat ini asalnya bukan dari hadis Nabi, bukan dari sabdanya Rasul SAW. Asalnya ini dari riwayat-riwayat Israiliyah, dan Nabi membenarkan itu. Para ulama juga membenarkan itu. Kenapa? Karena kisah tersebut dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dikukuhkan oleh Nabi tidak bertentangan. Jadi kisahnya, Nabi Uzair ini punya kebun. Beliau berangkat ke kebunnya, panen anggur buah tin. Selesai panen anggur buah tin, beliau pergi, kembali pulang karena cuaca sangat panas pada waktu itu. Ia mampir di satu kampung yang sudah hancur berantakan. Maka dia duduk di kampung tersebut sambil dia mengeluarkan inap batin, anggur dan buah tin. Dia menikmati itu, makan buah anggur dan tin. Membawa himar, keledai. Dia punya kendaraan adalah himar, keledai. Sambil dia makan, dia lihat ternyata di kampung tersebut, ini riwayat As-Suyuti dalam kitab Durul Manthur. Dia lihat ternyata ada tulang belulang manusia. Mungkin ini kampung kena bencana alam sehingga seluruh penghuninya mati. Maka sambil dia makan, beliau memperhatikan tulang-tulang manusia, kemudian berbicara dalam hati, kalau hari kiamat sudah disampaikan oleh seluruh para nabi bahwa ada yang namanya yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Beliau membuat analisa, ini tulang belulang kalau nanti dibangkitkan di hari kiamat seperti apa prosesnya? Bagaimana bisa yang sudah jadi tulang bisa bangkit lagi? Ini bukan bahasa ingkariun, bukan bahasa pengingkaran, tapi bahasa beliau bingung prosesnya seperti apa. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran ucapannya Nabi Uzair, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati bisa hidup lagi? Prosesnya bagaimana ini? Jadi bukan pengingkaran, tidak percaya, bukan, tapi bingung proses kebangkitan makhluk yang sudah mati dikembalikan lagi hidup, itu seperti apa? Maka di saat itu Allah Ta'ala mewafatkannya, perintahkan malaikat cabut rohnya. Maka Nabi Uzair pun terbaring, himarnya diikat, dibiarkan hidup. Yang tertidur hanya Nabi Allah Uzair alaihissalam. 100 tahun kemudian Allah perintahkan ruh itu dikembalikan. 100 tahun kemudian, makanya Allah sebutkan pakai thumma. Thumma, kalau fa itu durasi waktunya singkat,
Fa'amatahu Allah, artinya apa? Di saat ada bisikan dalam hati, bagaimana nih tulang ini bisa bangkit lagi menjadi makhluk hidup, maka di saat itu juga Allah wafatkan beliau, Allah tidurkan beliau. Tsumma ba'athahu, ketika tidur ini lama, 100 tahun, sudah 100 tahun Allah kirim malaikat. Tsumma, pakai tsumma karena lama 100 tahun. Kemudian ba'athahu, Allah mengirim malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan mengembalikan ruhnya beliau. Maka beliau pun terbangun dari tidur panjangnya selama 100 tahun. Tiba-tiba ada sosok lelaki berpakaian putih, malaikat menyamar menjadi sosok manusia, mengatakan kepadanya, qala kam labista, wahai pemuda, sudah berapa lama kau tidur di sini? Qala labistu yauman au ba'da yaumin, saya tidur di sini kurang lebih kira-kira yauma, 1 hari, au ba'da yaumin, atau mungkin setengah hari saja. Jadi tidak sadar bahwa beliau tidur di tempat tersebut selama 100 tahun. Makanya ini malaikat ditugaskan ingin menunjukkan kepada Nabi Uzair proses kebangkitan hari kiamat secara langsung di hadapan matanya beliau. Malaikat ini mengatakan, qala bal labista mi'ata am, tidak, engkau tidur bukan 1 hari, bukan setengah hari, tapi engkau tidur di sini sudah 100 tahun. Mi'ata am, 100 tahun. Bingung Nabi Uzair, 100 tahun saya tidur di sini. Fanzur ila ta'amik wasyarabik lam yatasanna. Malaikat katakan, kalau tidak percaya kau lihat itu makananmu, minumanmu. Dalam tafsir Ibn Katsir disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir, tafsir Al-Quran, dia mengatakan makanan yang waktu itu dibawa oleh Nabi Uzair adalah khubz, roti dan sari buah. Makanannya masih utuh, minumannya masih utuh. Kenapa? Karena ketika Nabi Uzair ditidurkan, itu bersamaan dengan makanan, lagi memeluk makanan. Makanya makanan pun dijaga oleh Allah. Makanan pun dijaga oleh Allah karena bersamaan dengan Nabi Uzair alaihissalam. Ini diceritakan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, disusun oleh Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahumullah. Kenapa dilihat makanan dulu? Biar ada perbandingan, biar percaya. Engkau di sini 100 tahun engkau tidur, itu makananmu juga sudah 100 tahun tapi masih utuh. Minumanmu juga 100 tahun tapi masih utuh. Sekarang kau lihat, wanzur ila himarik, sekarang kau lihat kepada himarmu, keledaimu. Keledainya kan diikat, sudah mati, tidak bisa makan, tidak bisa minum, sudah 100 tahun, itu keledai sudah jadi fosil, sudah jadi tulang belulang fosil. Maka dia lihat itu keledai sudah jadi fosil. Unzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas. Allah tegaskan, kami akan jadikan dirimu sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Sekarang kau lihat, wanzur ilal idham, kau lihat sekarang tulang belulangnya himarmu yang sudah menjadi fosil. Lihat dengan baik, perhatikan dengan baik, bagaimana kami menyusun dia kembali menjadi himar yang hidup, yang sebelumnya menjadi tulang belulang, sudah jadi fosil, kami hidupkan di hadapanmu. Itu dalam tafsir disebutkan, Allah perintahkan satu malaikat itu meniup kepada tulang belulang tersebut, mulai muncul urat mulai muncul, kemudian daging mulai muncul, darah mulai muncul, tulangnya yang tadinya sudah hancur menjadi utuh dan tersambung seperti tengkoraknya himar. Setelah itu urat, darah, daging, terakhir kulit.
Kemudian ditiupkan ruh, masuk ruh ke dalam himar. Itu himar teriak, hidup. Maka dia, Nabi Uzair menyadari, oh ternyata beginilah proses kebangkitan hari kiamat. Begitu mudah bagi Allah Ta'ala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tatkala sudah jelas proses kebangkitan hari kiamat, Allah presentasikan di hadapan Nabi Uzair, maka Nabi Uzair mengatakan, sekarang saya tahu sesungguhnya Allah Ta'ala mampu melakukan segala sesuatu. Ini sebagai contoh bagaimana Allah membangkitkan seluruh makhluk hidup di yaumil kiamah. Walaupun sudah jadi tulang, maka mudah bagi Allah mengembalikan kita ke keadaan utuh seperti semula, seperti kita hidup di dunia. Karena yang lebih luar biasa, dari tidak ada menjadi ada, itu lebih luar biasa. Kita ini kan berasal dari tidak ada, tapi Allah adakan kita di dunia. Itu sebenarnya lebih luar biasa dibanding kita sudah ada, mati, tulangnya dibangkitkan kembali lagi. Dia tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kemudian Nabi Uzair langsung imannya, para nabi punya iman ini memang dia stabil. Dia tidak pernah turun, dia selalu naik. Ada satu rumusan mengatakan iman ada 4. Iman itu ada 4. Keimanan seseorang atau keimanan makhluk itu ada 4. Ada imannya yang dia naik terus, tidak pernah turun, yazid wala yankus. Tidak pernah turun, tapi dia setiap saat naik. Imannya para nabi, imannya para rasul selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, imannya malaikat, yazid la yazid wala yankus. Tidak naik, tidak turun, stabil seperti itu. Yang ketiga, imannya orang-orang munafikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yankus wala yazid, tidak pernah naik tapi turun terus. Yang keempat, imannya orang-orang Islam yang awam. Orang-orang Islam seperti kita ini kebanyakan imannya yazid yankus, naik turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, ini gambaran ilustrasi daripada keimanan. Maka para nabi imannya gak pernah turun, selalu naik. Nabi Uzair sudah tidur 100 tahun. Beliau ingin kembali pulang ke rumahnya. Pulanglah beliau ke rumah. Sampai ke kampungnya, beliau heran, ini sudah berubah karena sudah 100 tahun. Orang-orangnya beliau sudah tidak kenal. Ternyata orang-orang kampung itu ketika Nabi Uzair tertidur, mereka mencari, karena beliau orang soleh, orang baik. Terkenal beliau ini di kampungnya punya doa yang mustajab. Kalau ada orang-orang sakit, minta doa kepada beliau, beliau doakan sembuh, karena beliau seorang nabi. Jadi mereka mencari, tapi karena sudah terlalu lama 100 tahun, mereka lupakan kejadian tersebut. Makanya Nabi Uzair tidak kenal satupun. Tapi alhamdulillah beliau masih ingat rumahnya. Dicari tahu, dapat rumahnya. Ketika lihat rumahnya, di depan rumah itu ada seorang wanita tua, matanya buta, kakinya lumpuh. Maka Nabi Uzair menghampiri wanita tua tersebut. Dia memperhatikan, kayak saya kenal ini wanita tersebut. Dia perhatikan, ternyata kenal. Ini wanita tua ini adalah pembantunya. Pada waktu itu usia 20 tahun. Pada waktu Nabi Uzair hilang usia 20 tahun. Berarti pertemuan itu umurnya 120 tahun. Nabi Uzair katakan, wahai wanita tua, engkau tahu di mana Uzair? Maka menangis wanita tua tersebut. Ini nama sudah lama hilang, karena sudah hilang 100 tahun yang lalu. Maka Nabi Uzair katakan, saya inilah Uzair. Tidak mungkin, sudah 100 tahun menghilang, bagaimana mungkin bisa ada lagi? Saya tidak percaya. Maka mau meyakinkan juga percuma, karena mata buta, nggak bisa melihat. Akhirnya Nabi Uzair mengatakan, engkau tahu ciri-cirinya Nabi Uzair? Atau masih adakah anaknya
Anaknya masih ada. Anaknya Nabi Uzair pada waktu itu usia 118 tahun. Karena di saat Nabi Uzair tertidur, usia anaknya 18 tahun. Maka pembantu ini mengatakan, kalau benar engkau Nabi Uzair, yang terkenal Nabi Uzair itu memiliki doa yang mustajab, maka minta kepada Allah agar mata saya disembuhkan, kaki saya yang lumpuh juga disembuhkan. Maka Nabi Uzair mengangkat kedua tangan berdoa, kemudian mengusap matanya, mengusap kakinya, kemudian mengatakan, kum biiznillah, ayo berdirilah dengan izinnya Allah. Maka wanita tua tersebut tiba-tiba matanya sembuh dan dia bisa berdiri. Maka dia melihat wajahnya Nabi Uzair masih awet muda, masih awet muda, karena tertidurnya waktu itu masih muda. Dia percaya, oh ini Nabi Uzair, benar. Bagaimana engkau menghilang 100 tahun? Apa yang terjadi? Diceritakan kisahnya, saya tertidur selama 100 tahun. Di mana anak-anakku? Ini wanita tua ini, dia langsung mengatakan, sebelum menemui anak-anakmu, kita pergi di satu tempat di mana di situ lagi berkumpul Bani Israel, agar mengabarkan bahwa engkau sudah kembali. Engkaulah yang namanya Nabi Allah Uzair. Maka datanglah Nabi Uzair dengan wanita tua tersebut di tempat di mananya orang-orang Bani Israel sedang berkumpul. Kemudian mengatakan, wahai Bani Israel, inilah Nabi Uzair. Beliau tertidur sudah 100 tahun, Allah yang menidurkannya. Mereka awalnya tidak percaya. Tidak mungkin, mana buktinya kalau engkau Nabi Uzair? Ternyata pada waktu itu ada anaknya. Anaknya datang menghadap Nabi Uzair mengatakan, saya ini anaknya Nabi Uzair, sudah tua, umur sudah 118 tahun. Saya kenal ayah saya. Ayah saya punya tanda hitam di antara dua pundaknya. Maka Nabi Uzair pun membuka bajunya untuk memperlihatkan tanda hitam yang berada di antara dua pundaknya. Ternyata betul ada. Jadi bisa dibayangkan, ayahnya muda, anaknya tua. Ayahnya muda, anaknya sudah tua, 118 tahun. Maka mereka semuanya percaya bahwa ini Nabi Uzair, dan ini sebagai bentuk mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Uzair. Kemudian mereka kabarkan kepada Nabi Uzair, wahai Nabi Uzair, kitab Taurat ini sudah terbakar, sudah terbakar habis, jadi sudah tidak punya lagi kitab Taurat. Engkau satu-satunya orang yang menghafal Taurat, maka tolong diktekan kepada kami biar kami mencatat kembali kitab Taurat. Singkat cerita, beliau mendikte Taurat dari awal sampai akhir, dicatat kembali kitab Taurat. Di saat sedang mendikte kitab Taurat, tiba-tiba ada dua cahaya dari langit turun ke dunia, masuk ke dalam mulut Nabi Uzair. Dua cahaya terang turun dari langit, masuk ke dalam mulut Nabi Uzair. Maka orang-orang Yahudi Bani Israel ketika menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian dikaitkan juga 100 tahun tidur, maka mereka mengatakan, oh ini Ibnullah, anaknya Allah. Qalatil Yahud Uzair Ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, maka dijadikan beliau sebagai Tuhan setelah meninggalnya beliau. Nah, ini riwayat Israiliyah, berasal dari Bani Israel. Tapi riwayat ini tidak kontradiksi dengan Al-Quran, dan ulama tafsir memasukkan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, di ayat tersebut selalu menceritakan Nabi Uzair. Ini satu contoh riwayat Israiliyah yang boleh kita riwayatkan kepada orang, karena isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian isinya ini sesuai dengan isi Al-Quran. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, riwayat Israiliyah yang belum jelas identitasnya. Apakah benar
berasal dari para nabi terdahulu ataukah palsu. Jadi masih belum ada penilaian. Kaidah umumnya kata para ulama, kalau ceritanya riwayat tersebut tidak membahas tentang akidah, dan tidak membahas tentang hukum syariat, dan dia punya derajat masih belum tahu apakah dia ini kuat atau lemah, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka riwayat ini boleh digunakan juga. Sebagai apa? Iktibar. Mungkin ceritanya bagus, ada hikmah-hikmah, kita sampaikan. Walaupun cerita ini kita belum tahu asal usulnya, bukan kita, para ulama. Kalau kita pakai standar kita, ya kita gak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Tapi para ulama yang mereka ahli dalam bidang Al-Quran, tafsir Al-Quran, dalam bidang hadis, mereka tahu itu sanad-sanadnya. Dan ini pernyataan dikatakan bahwa yang penting kisah tersebut ada nasihat, kisah tersebut ada hikmah, dan kisah tersebut tidak berkaitan tentang akidah, dan tidak berkaitan tentang hukum, dan tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan para ulama tentang cara menyikapi riwayat Israiliyah. Contoh riwayat yang masih ada khilaf, riwayat Israiliyah yang masih ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau Al-Imam Ibn Katsir mengatakan riwayat ini riwayat yang lemah, sebagian ulama mengatakan riwayat ini riwayat yang bagus, termaktub di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Seperti Al-Imam Ibn Katsir ini seorang ulama ahli tafsir yang sangat kritis dalam riwayat Israiliyah. Beliau mengatakan riwayat ini lemah, tapi beliau jelaskan. Makanya ada tambahan mengatakan seandainya riwayat lemah sekalipun boleh kita ceritakan dengan maksud memberitahukan bahwa riwayat ini lemah. Contoh yang ketiga ini adalah kisah Nabi Daud di surat Shad. Di surat Shad itu menceritakan Nabi Daud, ditutup dengan ayat ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haq. Jadi kisah tersebut ditutup dengan ayat tersebut. Ceritanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini raja kaya, punya anak juga nanti raja, dan seorang nabi juga, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini punya istri pada waktu itu 99. Istrinya Nabi Daud, istrinya 99. Pada waktu itu kasihan ada jenderal yang tugasnya memimpin para jurid untuk berperang dari kerajaan Nabi Daud. Itu namanya Uria. Namanya Uria. Uria bin Hanna namanya. Uria bin Hanna. Nah, Uria bin Hanna punya istri satu, tapi istrinya cantik, baik, cerdas, pintar. Ini contoh riwayat yang masih ada perselisihan ya di antara para ulama. Sebagian mengatakan riwayat ini baik, sebagian mengatakan tidak baik. Nabi Daud ternyata jatuh hati sama istrinya Uria. Uria ditugaskan jihad, berperang. Berangkat Uria berpisah dengan istrinya. Peperangan berlangsung sangat lama, bertahun-tahun tidak pulang-pulang Uria. Karena Uria berperangnya lama tidak pulang-pulang, Nabi Daud kasihan sama istrinya Uria. Ada niat dari Nabi Daud untuk melamar istrinya Uria. Padahal Urianya masih hidup, masih berjihad. Ketika ada niat mau melamar istrinya Uria, Allah Ta'ala menegur Nabi Daud alaihissalam. Dengan apa? Diutus 2 malaikat. Jadi pada waktu itu Nabi Daud sedang di mihrabnya, tempat ibadahnya. Kalau sudah sedang ibadah, sedang zikir, sedang ibadah Nabi Daud, tidak boleh ada yang masuk di ruangan beliau. Maka dijaga oleh pengawal, tidak boleh ada yang masuk.
Tiba-tiba ada 2 orang masuk ke tempat ibadahnya Nabi Daud. Nabi Daud terkejut. Belum pernah kejadian ada orang masuk ke tempat ibadah Nabi Daud karena dijaga ketat. Tiba-tiba muncul 2 orang di hadapan Nabi Daud. Nabi Daud heran, kalian ini siapa? Kedua ini berkata, kami ini adalah saudara, tapi ada sedang konflik. Kami datang kemari mau minta engkau menjadi hakim yang adil kepada kami. Nabi Daud terpaksa. Sebenarnya tidak boleh jadwalnya untuk ibadah. Jadi hakim ada waktunya, ada jadwalnya. Cuma karena sudah posisi di dalam tempat ibadahnya Nabi Daud terima. Apa masalahnya? Kata Nabi Daud alaihissalam. Maka saudaranya mengatakan, wahai Nabi Daud, saya punya kambing ada 99 ekor. Nah ini saudara saya punya kambing hanya satu ekor. Saya mau kasih genap 100, jadi saya minta punya dia. Dia tidak mau. Nabi Daud marah. Oh, kamu ini kurang ajar. Kau punya kambing sudah banyak 99, kenapa kau minta lagi punya saudaramu yang hanya 1 ekor? Engkau zalim. Bisa saya pukul engkau. Tidak boleh seperti itu, kata Nabi Daud alaihissalam. Maka yang punya kambing 99 ini, dia mengatakan, yang zalim bukan saya, yang zalim engkau. Sudah punya istri 99, masih mau juga menikah dengan istrinya 1 orang yang punya istri hanya 1, yaitu istrinya Uria. Nabi Daud tersadar, betul juga. Maka Nabi Daud bertanya, kalian ini siapa? Mereka membongkar identitasnya. Kami berdua ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi bisa bayangkan, malaikat main drama di depan. Jadi dakwah lewat drama itu boleh, asal dengan syarat-syarat tertentu, tidak bertentangan dengan syariat. Tidak kumpul laki perempuan, tidak buka aurat. Makanya ada tuh acara kemarin Maulid, kita ke Jailolo. Nah itu kan di acara tersebut ada drama tentang kisah Bilal, Sayyidina Bilal dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, juga dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dipentaskan. Nah ini sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena malaikat juga dakwanya lewat drama di hadapan Nabi Daud. Itu versi riwayat Israiliyah yang ada dalam kitab tafsir. Nah riwayat ini masih diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Substansi daripada riwayat tersebut, pertama, Nabi Daud punya sifat hirsun, rakus. Padahal para nabi ini kan terjaga sifatnya, gak ada para nabi sifatnya tercela. Ya, para nabi semuanya punya sifat yang baik, tidak ada yang tercela. Itu. Sehingga riwayat ini dijadikan pembahasan khusus oleh para ulama tentang riwayat ini diterima apa ditolak. Nah, ini sudah ada 3 contoh yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita lihat pendapat ulama tentang cerita-cerita. Ada kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lahir tahun 909 Hijriah, meninggal tahun 973 Hijriah. Ada yang mengatakan 974 Hijriah. Kitab fikih namanya Tuhfatul Muhtaj. Syarah dari Minhajut Talibin, syarah daripada kitab Minhajut Talibin, karya Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Terkenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Beliau ada membuat satu pernyataan di dalam kitab tersebut tentang masalah riwayat-riwayat Israiliyah. Dan ini menurut saya ini penjelasan yang sangat objektif, sangat bijaksana. Beliau mengatakan, minhu yukhazu hillus sama'il a'ajib wal gharaib. Hadis Nabi yang bercerita tentang Nabi katakan, ceritakanlah dari Bani Israel kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel,
wala haraj, tidak mengapa. Tadi penjelasannya sudah, 3 tadi rumusan. Ibnu Hajar Haytami mengatakan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa boleh yukhazu hillus sama'il a'ajib, halal mendengar satu cerita-cerita atau isi cerita yang menyabjukkan, cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang bagus, itu boleh, halal. Wal gharaib, atau cerita-cerita yang luar biasa. Min kulli ma lam yatayaqqan kadzibah biqasdil furja, asalkan cerita tersebut tidak ada unsur dusta, kalau niatnya untuk mencari hiburan. Tapi beliau lanjutkan kalimatnya, bal ma yatayaqqan kadzibah lakin qasada bihi darbal amthal wal mawa'iz wa ta'lim nahwi syaja'ah ala alsinati adamiyin au hayawanat. Artinya beliau katakan, atau cerita-cerita yang kita sudah tahu ini bohong, atau cerita-cerita namanya cerita fiktif, cerita fiktif. Kita tahu ini cerita fiktif, bohong, tapi cerita tersebut punya tujuan. Apa itu tujuannya? Amsal, isinya ada perumpamaan yang baik, amsal. Yang kedua, isinya nasihat cerita tersebut. Makanya ada kan dongeng, cerita anak-anak, si kancil, ini kan bohong, tapi kan di situ ada nilai-nilai akhlak, maka tidak mengapa, kata Ibnu Hajar Haytami. Luar biasa nih ulama. Tidak mengapa, karena substansinya adalah pendidikan yang ada dalam kisah tersebut. Makanya beliau katakan, walaupun cerita itu fiktif, tapi di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada perumpamaan yang baik, di dalamnya ada pendidikan, seperti mengajar orang untuk berakhlak baik, jadi orang pemberani, jadi orang yang jujur. Dan ini perannya keluar dari lisannya manusia. Dalam cerita itu sosok manusia, tapi fiktif, tapi ceritanya bagus. Atau cerita tersebut perannya itu, tokohnya itu adalah hewan, namun substansi cerita tersebut isinya pendidikan, nasihat, dan perumpamaan yang baik, maka itu dibolehkan, kata Ibnu Hajar ini, walaupun isinya fiktif. Paham ya? Itu. Ada 2 orang tabi'in, terakhir saya tutup. Tabi'in artinya mereka belajar kepada sahabatnya Rasul SAW. Satu namanya Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih ini mantan pendeta masuk Islam, belajar kepada para sahabat. Wahab ibnu Munabbih, dia punya saudara namanya Hamman ibnu Munabbih. Hamman ibnu Munabbih ini adalah anak mantunya Abu Hurairah dan murid kesayangannya Abu Hurairah yang mencatat hadis-hadis dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau hafal hadis tapi tidak tulis. Yang terdata itu 5.000 lebih hadis beliau. Itu beliau hafal, tidak ditulis. Muridnya yang tulis, Hamman ibnu Munabbih. Nah, Hamman ini saudara dengan Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih ini pakar dalam riwayat-riwayat Israiliyah. Kalau kita mendalami kitab-kitab para ulama terdahulu, kalau ada kisah-kisah para nabi, paling banyak yang meriwayatkan Wahab ibnu Munabbih. Tapi apakah dengan banyak riwayat Israiliyah kemudian hal itu dinyatakan tidak baik? Ternyata ada komentar dari ulama ahli hadis, namanya Al-Imam Az-Zahabi, lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Imam Zahabi mengatakan ketika memberikan komentar tentang sosok daripada Wahab ibnu Munabbih, beliau katakan Al-Imam Al-Allamah
Wahab bin Munabbih adalah al-imam, seorang imam. Al-allamah, seorang al-allamah. Al-allamah ini artinya kathratul ulum, orang yang menguasai banyak ilmu. Ditambah lagi yang menarik, al-akhbari, beliau juga sejarawan. Wal qisasiyu, dan orang yang paling banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Ada satu kitab judulnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, nama kitabnya. Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, karya dari seorang ulama bernama Ibnu Khalqan. Ibnu Khalqan namanya. Ibnu Khalqan. Lahir tahun 608 Hijriah. Meninggal tahun 681 Hijriah. Beliau memberikan pujian juga kepada Wahab ibnu Munabbih dengan tulisannya. Beliau mengatakan kana sohibal akhbari wal qasasi. Wahab bin Munabbih ini adalah seorang ulama yang menguasai sejarah-sejarah terdahulu dan kisah-kisah terdahulu. Maknanya di situ adalah kisah-kisah tentang riwayat Israiliyah. Pendeta yang kedua yang masuk Islam dan menjadi tabi'in namanya Ka'ab bin Matih al-Humairi al-Yamani. Ka'ab bin Matih al-Humairi al-Yamani. Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, di situ ada riwayat Ka'ab al-Ahbar. Nah itu beliau. Allamani abi Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan kana fihi yakhruju nabiyyun akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, riwayat Ka'ab al-Ahbar. Tahu al-Ahbar artinya apa? Al-Ahbar itu artinya pendeta, mu'alaf. Tapi bukan sembarang mu'alaf. Mu'alaf kemudian menjadi ulama besar, belajar langsung kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ka'ab al-Ahbar. Nah itu juga diberikan komentar oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala. Fakana yuhaddithuhum anil kutubil Israiliyah. Ka'ab ini sering meriwayatkan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Murid-muridnya, para tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, dari kitab-kitab Israiliyah. Dari kitab-kitab Israiliyah. Kemudian wa yahfaz azaib, dan Ka'ab al-Ahbar ini menghafal kisah-kisah yang menakjubkan. Wa yahfaz ajaib, menghafal kitab-kitab yang menakjubkan. Wa yakhuz as-sunan anis sahabah, dan beliau juga mengambil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari para sahabat. Wa kana hasanal Islam matinad diyana. Beliau walaupun mu'allaf tapi keislamannya bagus, kata Imam Zahabi. Matinad diyana, sangat kuat memegang ajaran agama Islam. Min nubala'il ulama, ini yang luar biasa. Min nubala'il al-ulama'i, dan beliau termasuk ulama-ulama yang sangat cerdas. Ka'ab al-Ahbar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang riwayat Israiliyah itu kembali ke 3 poin tadi. Yang pertama, kalau riwayat apapun, bukan hanya riwayat Israiliyah, riwayat apapun, dari manapun sumbernya, jika riwayat tersebut kontradiksi dengan Al-Quran, isi Al-Quran, kontradiksi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kontradiksi dengan pendapat-pendapatnya para ulama yang mayoritas, maka riwayat itu wajib ditolak.
dan haram disebarluaskan, nggak boleh di-share, tidak boleh di-share, haram. Yang kedua, kalau riwayatnya lemah, atau riwayatnya sesuai dengan isi Al-Quran, riwayatnya sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad dan tidak kontradiksi dengan ajaran Islam secara keseluruhan, maka riwayat tersebut boleh kita sebarkan, boleh kita riwayatkan. Yang ketiga, kalau riwayatnya Israiliyah ini belum ada penilaian dari para ulama dan ada khilaf, maka dibolehkan diriwayatkan dengan syarat hanya berkaitan tentang kisah-kisah yang penuh hikmah, tidak boleh dibawa ke wilayah akidah dan wilayah hukum. Tambahan yang terakhir, kalaupun ada riwayat Israiliyah yang palsu, yang lemah, yang kontradiksi, boleh diriwayatkan dengan catatan maksud untuk memberitahukan kepada jamaah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang kontradiksi, sehingga mereka bisa tahu kalau dapat cerita itu tidak boleh digunakan. Seperti tadi yang saya sebutkan, kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kena penyakit saking parahnya sampai ulat keluar dari daging-dagingnya. Ini riwayat Israiliyah yang ditolak oleh para ulama. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.